Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ajibu da'wa tadda idza da'an falyas tajibu li wal yu'minu nabi la'allahum yarshudun. Episode yang keberapa? Ke-6 nih ya. Yang ke-6 ini kita sudah mengupas tadinya tentang Ramadan, puasa, Lailatul Qadar. Sekarang apa yang kita harus lakukan yang memperbanyak diri di bulan Ramadan? Yaitu beristighfar dan berdoa. Karena Ramadan itu adalah penuh dengan maghfirah dan barakah, dan membuka pintu surga untuk kita. Sudah barang tentu kita harus menjalankan atau melaksanakan amal-amal baik, saum dengan niat ikhlas, melaksanakan semua amal ibadah dengan sunnah Rasulullah SAW tanpa mengurangi dan menambah sedikit pun. Yang tidak kalah pentingnya, banyak berdoa. Jadi bab-bab selanjutnya sampai hari ini dan mungkin besok akan diajarkan tentang doa-doa dan apa doa yang diijabah dan bagaimana doa yang diijabah dan kenapa doa yang tidak diijabah. Kalian harus tahu, doa bukan sembarang doa, berteriak-teriak pakai mic, berteriak, bukan begitu. Ya, bukan begitu. Kenapa dibilang bukan begitu? Karena ada. Coba buka Al-Quran, yaitu Al-Baqarah ayat 186. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wahai Muhammad, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah, aku adalah dekat. Jadi kalau dekat, kalau kita ngomong keras-keras gimana? Coba kamu duduk di kursi dekat bunda atau ayah kalian. Coba berteriak-teriak ngomong sama dia. Dia bilang apa? Pasti dia bilang, ngapain teriak-teriak? Dan selain dari Al-Baqarah 166 itu juga diterapkan dalam Al-A'raf ayat 55 dan 100. 105 ayat 55 dan kalau nggak salah ya 205 atau 105. Jadi bagaimana cara berdoa kepada Allah itu? Karena Allah menyatakan kalau dia bertanya, kalau hambaku bertanya kepadamu, katakan aku ini dekat. Kalau dekat,
dia dekat. Ujibu da'watat da'i iza da'an. Aku mengabulkan permohonan orang yang mendoa apabila ia berdoa kepadaku. Falyastajibu li wal yu'minu bil la'allahum yarshudun. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintah aku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Jelas ya? Kenapa doa saya nggak dikabulkan? Kok hidup saya masih begini-begini aja? Kok saya masih bodoh sekolah? Ada segala sesuatu dalam memohon kepada Allah itu yang kurang, yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah. Kenapa ayahku masih gajinya kecil, kok nggak besar? Kok bunda suka marah-marah terus? Itu ada doa kalian yang tidak diijabah oleh Allah. Karena ada ketentuan-ketentuan berdoa, sebagaimana Allah mengatakan, falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintah aku. Apa perintah Allah? Apa yang diperintahkan kepada kita hidup di dunia ini? Perintah Allah tidak dilaksanakan, maunya enak dewe, ya, rezeki banyak, kaya raya, tetapi perintah Allah tidak mau dijalankan. Allah berikan juga, tapi tunggu kamu nanti ya di akhirat. Apa yang kuberikan itu adalah musuh-musuh kamu nanti di akhirat. Banyak orang hanya cari kaya di dunia. Mari kita berdoa supaya kita sehat. Mari kita berdoa kepada Allah. Memang doanya begitu-begitu saja, sementara perintah Allah tidak dijalankan dengan benar. Itu kunci doa akan dijawab. Orang yang beriman, wal yu'minu, dan haruslah mereka beriman kepadaku, enggak separuh-separuh. Aku beriman kepada Allah, la ilaha illallah. Nanti kalau sakit, kalau enggak dokter itu yang mengobati itu enggak sembuh aku nih, iman apaan? Dukun itulah yang menyembuhkan aku, iman apaan? Musyrik, coba musyrik, mensekutukan Allah. Jadi yang menyembuhkan kita, yang memelihara kita, yang melindungi kita, itu Allah. Apa-apa yang kita lakukan, ke dokter minta obat, nggak tahu kita sakit apa ini, boleh-boleh saja, itu sababiyah, ya, jalannya. Tetapi yang menyembuhkan, yang menjadikannya itu Allah. Dokter aja mati kok. Kenapa dia, kalau memang dia ahli, dia penyembuh penyakit, kok dia bisa mati? Nggak ada yang ahli di dunia ini. Siapa yang mengatakan dia ahli? Nggak ada yang ahli. Allah alimul ghaib wasyahadah, yang mengetahui
yang gaib dan yang nyata. Jadi nggak ada itu yang kita harus karena ini, karena itu. Bukan. Allah yang menentukan dan menetapkan, menakdirkan kehidupan kita. Yang penting kita berusaha sebagaimana aturan-aturan Allah dan sebagaimana contoh-contoh dari Rasulullah SAW. Rasulullah aja umi kok, nggak sekolah, kok bisa jadi Rasul? Orang baru tamat sekolah S1 aja sudah bangga. Baru menciptakan mobil-mobilan aja sudah mengatakan ciptaannya dia, sombong. Maka orang yang doanya akan diijabah oleh Allah, yang sesuai dengan Al-Baqarah ayat berapa? 186. La'allahum yarsyudun, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Jadi kita berdoa kepada Allah itu, doanya yang kita itu bisa mendapatkan suatu kebenaran. Ya Allah, berilah aku rezeki yang halal dan thayyib. Doa akan diberikan oleh Allah yang akan diminta itu, karena tujuannya yang benar. Ya Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjuki aku jalan yang lurus. Allah akan berikan karena tujuannya untuk kebenaran. Itu yang. Nah, kenapa Allah menurunkan dan menyatakan kepada Rasulullah Muhammad SAW, katakan kepada mereka, kepada hambamu kalau dia bertanya, bahwa aku ini dekat. Ini ada pertanyaan dari dalam suatu hadis, ya. Sahabat bertanya, orang Badui bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah Tuhan kita dekat? Maka kita akan bermunajat atau meminta, berbisik kepadanya. Ataukah dia jauh, maka kita akan menyerunya. Ini ya, bukan kita menyalahkan orang berdoa keras-keras. Bila perlu, amin. Rabbana atina fid dunya hasanah, amin. Bukan menyalahkan. Tapi dalam hadis ini, dalam ayat ini sudah dinyatakan kita itu meminta kepada Allah dengan merendahkan diri dan merendahkan suara. Bukan kita itu melarang doa bersama, tapi pahamilah ayat ini. Rasulullah sendiri nggak bisa jawab waktu itu. Rasulullah nggak bisa jawab pertanyaan Badui tadi, dekat apa jauh ya? Maka turunlah wahyu. Beliau diam dengarin. Wa idza aslaka ibadi anni qarib. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, hai Muhammad, tentang aku, maka jawablah bahwanya aku dekat. Jadi kalau dekat, pertanyaan Badui tadi, uji budakwa tadda'an.
Kalau mereka berdoa kepadaku, aku mendengar dan aku kabulkan. Aku mengabulkan permohonannya. Siapa-siapa itu? Fal yastajibu li wa yu'minu wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Orang-orang yang menjalankan perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku, percaya, yakin kepadaku. Itu maksud dalam berdoa. Jadi kalau kalian nanti habis sholat berdoa dengan sepenuh hati, dengan kerendahan hati, ya, dengan harap, sangat mengharap, ya Allah, hanya kepada Engkaulah aku berlindung. Tiada Tuhan yang aku sembah, tiada Tuhan tempat aku berlindung melainkan Engkau. Enggak apa-apa, bahasa Indonesia aja, bahasa yang kamu tahu, yang kamu pahami. Lindungilah aku daripada wabah atau suatu penyakit yang akan membuat aku menderita, sehingga aku tidak dapat beribadah kepada Engkau, sehingga pemerintah melarang aku masjid, sehingga pemerintah melarang aku untuk bertemu dan bersilaturahmi. Karena tentara-tentaramu itu, aku hanya kepada Engkau berlindung, ya Allah. Coba begitu. Habis tarawih, habis witir, doa, minta kepada Allah, ya Allah, berikanlah rezeki kepada keluarga kami, agar kami dapat menjalankan ibadah yang Kau wajibkan ini, untuk kami berbuka, untuk kami bersahur. Dalam keadaan begini, kami dalam ada kesulitan, Engkau Maha mengetahui. Banyak doa-doa yang harus diminta kepada Allah. Itu namanya berlindung kepada Allah. Sudah itu apa? Ya Allah, kepada Engkau aku berserah diri, karena la haula wala quwata illa billah. Itu cara berdoa, ya. Kau usah teriak-teriak. Sudah imamnya teriak-teriak berdoa, yang makmumnya amin di belakang, yang apa dibaca doa imamnya dia nggak tahu apa yang diaminin. Jadi doa aja, ya. Karena ada dasar darinya itu. Selanjutnya, ya, bagaimana doa yang sebaik-baiknya berdoa kepada Allah? Nabi SAW mendekat ke arah kami dan bersabda, itu kata Abu Musa, hai manusia, tenangkanlah diri kalian, karena sesungguhnya kalian bukan berseru kepada orang yang tuli. Ini ayat ini ada juga di dalam Al-Ahzab, Al-A'raf. Bukan pula kepada orang yang gaib, bukan pula kepada orang yang lain. Sesungguhnya kalian hanya berseru kepada Tuhan yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Sesungguhnya Tuhan yang kalian seru ialah dekat kepada seseorang di antara kamu daripada leher unta kendaraannya. Hai Abdullah ibnu Qais, maukah kamu kuajarkan suatu kalimat doa yang termasuk perbendaharaan surga, yaitu la haula wala quwata illa billah. Tiada upaya dan tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Ya. Jadi ini jelas dalam kita berdoa kepada Allah harus dengan tenang, berseru dengan baik, memuja, ya, meninggikan Allah, mensucikan Allah. Jangan berdoa itu sembarang-sembarangan. Minta aja kepada Allah, doa aja kepada Allah. Bukan begitu. Ada tata tertib doa.
Dan semuanya itu akan dijabah. Kuncinya apa? Yang pertama, orang yang mengerjakan perintah Allah. Kunci pertama, menjauhi segala larangannya. Yang kedua, dengan benar-benar beriman, bertauhid. Ini kalian kan sudah tahu ya, sudah diajarkan guru-guru tentang tauhid. Apa itu akidah? Apa itu tauhid? Apa itu iman? Sudah diajarin. Jadi benar-benar menyatakan dirinya kepada Allah, dia itu adalah hamba suatu zat yang namanya la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Jangan minta kemana-mana. Jadi kunci daripada ijabahnya doa itu adalah itu. Kalau kamu bandel, nggak mau sholat, nyuri-nyuri saumnya, melawan orang tua, suka nyakitin teman, adik, kakak, ke ujung manapun kamu berdoa tidak akan diijabah. Harus merubah, itu namanya ikhtiar. Merubah diri kita, dan selanjutnya kita berserahkan kepada Allah. Paham ya? Pelajari itu. Jadi kalau dalam keadaan begini, ya Allah, berlindung. Bukan menyuruh Allah mematikan, mengangkat, urusan Allah, bukan urusan kita. Yang urusan kita itu kan makhluk Allah. Sama dengan kita, ya Allah, matikanlah setan itu, jin itu, dia ganggu aku. Bukan gitu, urusan Allah. Tapi yang kita doakan apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Itu cara-cara berdoa. Jadi satu-satunya jalan, apa saja yang diciptakan Allah di sini. Mau nggak pergi ke hutan, ketemu harimau? Ya Allah, matikanlah harimau ini, angkatlah dia. Ya nggak bisa. Ya Allah, lindungilah aku dari binatang yang buas ini, dan aku hanya berserah kepadamu. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal nasir, la haula wala quwata illa billahi al-aliyyil azim. Tapi jangan berdiri aja di situ, berikhtiar. Ya jauhi dia. Ya, ada dua di situ. Kita sudah berikhtiar menjauhinya, dan Allah menolong kita sehingga harimau itu tidak ngelihat kita lagi. Gitu caranya. Jadi sekarang itu mari kita lawan corona. Yang lawannya malah mati duluan. Coronanya masih tetap on. Ya. Itu aja episode yang ke-6 ini. Besok kita bertemu lagi. Ingat, ada pertanyaan-pertanyaan yang akan latihan ya, bukan pertanyaan, latihan yang diberikan Allah. Diberikan guru-guru kepada kalian. Nanti kakek yang nilai. Siapa yang bagus, yang memahami apa yang diajarkan ini, dia dapat award, hadiah ya. Tapi semuanya yang memberikan jawaban walaupun salah atau apa, tetapi mengikuti pesantren Ramadan ini, dia dapat sertifikat pesantren Ramadan 1441 Hijriah. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru lakum. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayil asqam. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayil asqam. Allahumma inna na'udzubika minal baras
wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.